Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor UNIX yang hadir pada kesempatan ini, kemudian yang terhormat narasumber, yaitu Ibu Dr. Miss Harti MSI, anggota DPD RI, ya, Dewan di Senator nih, Senator Dewan Perwakilan Daerah dari Riau. Kemudian terhormat Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak-Bapak dan Ibu Dekan, Bapak-Bapak dan Ibu dosen, anak-anak kami mahasiswa dan pemuda-pemuda yang pemudi-pemudi yang kami cintai yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf karena acara ini agak telah dimulai lebih kurang 30 menit karena memang baru sekali ini kita mengadakan acara pada hari Sabtu karena permintaan dari narasumber memang karena sibuknya beliau. Misalnya hari Sabtu, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya mohon dulu kata pembuka sambutan dari, kalau tadi Rektor bicara sama saya, dia sedang ngajar ya. Kalau sudah bisa ada waktu sedikit, sebentar, silakan Pak Rektor kalau bisa berikan sambutan dulu sebelum kita mulai acaranya. Pak Rektor, kalau begitu kita lanjut saja ya. Nanti mungkin di closing statement atau di pertengahan acara nanti kita minta komen dari Pak Rektor. Atau ada yang mewakili dari Wakil Rektor juga ada, saya lihat datang di sini. Silakan. Sementara ini ganti-ganti yang beri sambutan. Siapa nih Wakil Rektornya? Saya harus catat dulu. Belum begitu kenal. Ada Adinda Adi Sriadi. Silakan. Gak apa-apa saya kira. Pak Rektor tadi sedang ngajar. Silakan Adinda. Ya. Adinda jadi Wakil Rektor 2. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Rektor. Tadi saya diminta menggantikan Pak Rektor oleh Pak Moderator. Pada kesempatan ini memberikan sambutan dalam acara webinar kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema berani sukses. Ya. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati narasumber kita, Ibu Dr. Haja Miss Harti SAG MSI. Selamat datang Ibu. Bapak Ibu Wakil Dekan serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, dan Bapak Moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini tetap eksis ke depannya. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk bisa berjumpa, bertemu melalui
Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan Zoom meeting ini tidak mengurangi rasa persahabatan kita, rasa kekeluargaan kita, dan selalu saling mendoakan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Salawat beriring salam. Tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Iya, caranya selain apa Zoom apa kegiatan. Iya. Bapak Rektor, Mana covernya? Udah dapat Ibu anak? narasumber, Bapak Moderator serta Bapak Alhamdulillah. peserta webinar yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Belum. Baik, Sabar. pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Rektor Udah. karena beliau Udah semester 5 kuliah. Yang kecil kelas 12 besok kuliah lagi tuh. mungkin nanti lebih kurang 10 menit lagi. Lupa bahasa Arab dan kalau Urani itu nanti kan bahasa Jepang katanya. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah kelas 12. Yang kecil itu kelas 12 tuh. Webinar ini di pertemuan. Saya tadi mute all kan tadi Wakil Rektor, tolong di on kan lagi apanya, mic-nya. Karena tadi ada suara yang tidak bagus. Nah, ya silakan. Ya. Baik, mungkin pada kesempatan ini kita sudah di pertemuan yang ke 7 ya Pak ya, yang ke-7. Nah, sekarang kita dapat tamu kehormatan, yaitu anggota DPR RI. DPD RI. Senator, ya, senator. Nah, senator. Ya, mudah-mudahan ini silaturahmi yang baik. Salam kenal dari saya, Bu Hajah. Ya. Harapannya ke depan acara ini tetap menjadi agenda besar kita, yang mana kewirausahaan yang menjadi program utama dari Bapak Rektor untuk kemajuan unik di bidang kewirausahaan betul-betul nantinya menjadi nyata bagi dosen, bagi mahasiswa, serta bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi pada umumnya. Nah, ini harapan kita ke depannya, dan acara ini mudah-mudahan kita serius sehingga apa yang kita harapkan menjadikan unik entrepreneurs, menjadikan mahasiswa yang berwirausaha, dosen yang berwirausaha, mudah-mudahan bisa terwujud oleh kita semua. Nah, mungkin sebagai pembuka dari kami, mungkin hanya demikian. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Adinda Desiriadi, Wakil Rektor 2 Unik. Kita nggak terlalu formal-formal lah ya, karena kita antara kebanyakan orang kita saja. Jadi kalau saya karena sudah cukup tua, senior, nanti panggil adik aja lah, dan enak. Nah, sebelum kita mulai, Kak Hasan mau bacakan sedikit apa ya, karena ada 7 kali ya kita ada acara ini. Kami diharapkan dengan webinar-webinar kewirausahaan ini semakin banyak mahasiswa-mahasiswi dan kaum muda kita yang berkenan mengikutinya agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari pengalaman berbagai narasumber yang kita hadirkan dalam setiap webinar kita, sehingga mahasiswa-mahasiswi unik di samping tetap bisa kritis,
terhadap dinamika yang ada, tapi diharapkan juga bisa menjadi pelopor kemandirian berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ke depannya. Itu sedikit catatan pembuka dari saya ya. Insya Allah, terima kasih. Marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan untuk pengetahuan kita bersama, nanti juga akan diperkenalkan nanti oleh Adinda Miss Harti, adalah orang Kuansing juga. Bapaknya Simandola, ibunya Teratak Buluh kalau nggak salah ya. Nanti Adinda silakan perkenalkan diri dulu. Oke, selanjutnya kita dengarkan bersama pemaparan materi dari narasumber kita, Dr. Haja Miss Harti SAG MSI, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kepada Adinda Miss Harti, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah ya pada kesempatan kali ini. Walaupun melalui Zoom meeting, tapi kita masih bisa bertatap muka ya, ya walaupun secara virtual. Salawat beriringkan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu, suaranya jelas apa tidak nih? Jelas sekali. Jelas ya. Jelas baik. Dan merdu. Yang saya hormati Bapak Rektor Unix yang mungkin nanti akan hadir setelah beliau memberikan perkuliahan ya, Dr. Haji Nopriyadi SKM MKes. Yang saya juga hormati Bapak Wakil Rektor 2 yang tadi sudah memberikan sambutan mewakili Pak Rektor, Bapak Desriyadi, salam kenal juga Pak. Dan saya bangga hari ini moderator Abangda Arman Linggawisnu SE serta seluruh mahasiswa UNIK dan seluruh peserta webinar hari ini, pagi ini yang saya banggakan. Pertama-tama saya minta maaf terlebih dahulu karena memang sesungguhnya kebiasaan daripada webinar ini dilakukan sore hari ya Bang ya. Jadi hari ini pagi gitu. Karena memang melihat kondisi waktu sebenarnya. Nah, tetapi saya berharap dengan pertemuan dan webinar kita pagi hari ini tidak mengurangi semangat para mahasiswa untuk terus bekerja dan bekerja. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih pada Unix Entrepreneur Center yang telah melaksanakan kegiatan webinar seperti ini. Sesungguhnya dengan zaman globalisasi sekarang ini kita sudah semakin banyak ruang. Sebentar, interupsi sebentar. Baik. Suaranya dubbing, suaranya dubbing itu, interupsi sebentar. Pakai dua. Ya, kok bisa dubbing? Saya hanya sendiri loh di sini. Apa ada yang ini jelas tidak suaranya? Dengan zaman globalisasi. Oh, delay ya sepertinya. Interupsi sebentar. Baik, suaranya dubbing itu sebentar. Pakai dua. Apa ada kesalahan gimana Pak Bang? Oke, lanjut aja. Masih dubbing? Iya, lanjut jelas aja, tidak nggak apa-apa. suaranya? Oh, delay ya sepertinya. Iya. Jelas? Iya. Oke. Boleh, lanjut. Oke. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya berbangga hati hari ini diundang oleh Unix Entrepreneur Center untuk sharing ya. Jadi bukan untuk menggurui, bukan, tapi untuk sharing bagaimana kita menciptakan entrepreneur muda khusus untuk mahasiswa Unix pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Arman Linggawisnu, Bang Arman, kami panggilnya Abang nih, karena memang kita bersaudara. Iya. Karena sama-sama orang Kuansing gitu ya Bang ya. Iya. Jadi panggilnya Abang, maaf ya untuk adik-adik mahasiswa semua.
ini untuk lebih kita dekat sesungguhnya karena kita ini bersaudara ya, apalagi kita sekampung kan begitu ya. Jadi terkait dengan kegiatan yang dilakukan hari ini, tentu ini harus merubah. Jadi yang diinginkan sebenarnya harus merubah pola pikir terlebih dahulu kepada mahasiswa, bagi mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak muda kita, bahwa sekarang mahasiswa bukan hanya untuk belajar kuliah kupu-kupu kata orang, kuliah pulang, tetapi sekarang mahasiswa juga sudah harus mau dan sudah harus mengikuti zaman. Jadi pada kesempatan kali ini saya memang mengambil tema ini agak unik ya. Jadi sengaja mengambil tema seperti ini, Bang. Ya. Karena biar mahasiswa kita lebih enjoy. Jadi lebih fresh lah ya. Jadi judulnya aja berani sukses. Jadi di materi boleh di-share Bang, pakai materinya. Jadi di materi yang saya berikan ini banyak foto dan gambar-gambar sesungguhnya. Jadi biar tidak jenuh kita dalam mengikuti webinar kali ini. Gimana kelihatan? Baik, kelihatan. Terus karena yang di awal itu adalah biodata, yang di tengahnya baru materi. Baik, sambil terus melihat PowerPoint yang sudah saya siapkan, sekarang kita melihat bahwa banyak orang gagal selalu mencari alasan untuk berhenti. Jadi orang gagal itu dia selalu mencari-cari alasan. Jadi pusing kepalanya begitu ya, karena memang alasan-alasan tersebut maka dia gagal. Jadi ini sebenarnya kata kunci. Artinya orang sukses berhenti mencari alasan. Jadi kalau kita mau sukses, nggak boleh kita cari alasan. Jadi yang biasa kita jumpai bahwa untuk menjadi sukses itu memang tidak gampang. Perlu pengorbanan, perlu kerja keras, perlu ketekunan, perlu perjuangan. Terus Bang, jadi kalau menjadi sukses, itu kita harus mau capek. Kita harus mau lelah. Kita harus mau sedih. Dan kita juga harus mau menderita dan tertekan. Karena dengan seperti itu, kita tahu bahwa memang sukses itu bukan untuk orang-orang yang biasa, tetapi untuk orang yang luar biasa. Jadi saya hari ini yakin dan percaya adik-adik semua mahasiswa UNIX dan peserta webinar hari ini akan menjadi orang yang luar biasa dan orang yang sukses. Selanjutnya kita banyak melihat bahwa banyak orang yang ingin sukses. Jadi ini betul nih. Ini banyak memang kita lihat. Banyak orang yang ingin sukses. Sedikit orang yang mau berproses untuk sukses. Dia mau sukses. Wah, saya mau jadi pengusaha. Wah, saya mau jualan. Tapi nggak mau sedih. Nggak mau berproses untuk mendapatkan itu. Itu banyak. Semua orang tidak ingin gagal tentu. Tetapi faktanya banyak orang yang sedang berproses untuk gagal. Jadi gagal itu bukan sesuatu yang membuatkan kita menjadi tidak bersemangat, tetapi kegagalan itu adalah keberhasilan yang terindah. Dengan kegagalan-kegagalan kita akan tahu bahwa oh ya, kemarin saya melakukan itu, saya gagal. Saya nggak berhasil di situ. Terus untuk menjadi sukses tadi yang saya sampaikan, kita lelah, kita capek ya. Kita semua harus kita korbankan. Waktu kita korbankan, pikiran kita korbankan, tenaga kita korbankan, biaya uang pun kita keluarkan. Kita korbankan untuk menjadi sukses. Sekarang saya mau bertanya, pernahkah kita menolak suatu peluang
membuang kesempatan, melepas karir, mengabaikan tawaran, menghindari tantangan untuk menjadi sukses. Ada yang bilang, saya nggak bisa. Maaf ya, saya nggak bisa tuh. Maaf ya, saya tidak berbakat di bidang ini. Maaf ya, saya tidak punya potensi di bisnis ini. Maaf ya, saya tidak yakin tuh saya bisa melakukannya. Banyak excuse, banyak alasan-alasan. Sampai ada yang bilang, maaf ya, saya nggak punya pengalaman di bidang ini. Pernah nggak tuh kita mendengar? Banyak tentu. Dan kita sering mendengar ini. Dan ini adalah satu alasan yang menyebabkan kita gagal. Oleh sebab itu, sebelum berkata saya tidak berbakat, sebelum berkata saya tidak bisa, saya tidak punya pengalaman seperti yang di atas, saya harus sampaikan bahwa ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini sengaja disandingkan karena kita Islam, ya, Universitas Islam Kuantan sini. Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, aku adalah sesuai prasangka hambaku dan aku bersama dengan mereka saat mereka berdoa. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita nih harus berprasangka baik. Tidak hanya kita berprasangka baik kepada Allah, tapi kita harus berprasangka baik kepada diri kita. Kita harus yakin bahwa kita ini bisa. Kita harus yakin bahwa Allah itu akan melihat, bahwa Allah itu akan mendengar doa-doa kita dan melihat usaha kita. Gak ada tuh orang yang sukses tanpa harus berproses. Gak ada tuh orang yang sukses tanpa dia mengalami kegagalan-kegagalan. Dan tentu hari ini Unique Entrepreneur Center melakukan kegiatan webinar hari ini supaya tuh mahasiswa nggak mengalami kegagalan-kegagalan seperti yang dulu-dulu pernah dialami oleh orang-orang yang sukses. Makanya dipanggillah orang-orang yang dikategorikan mungkin yang dikategorikan sukses, yang bisa memberikan semangat kepada anak-anak muda, kepada para mahasiswa dan kepada seluruh yang hadir hari ini untuk supaya jangan gagal loh ya. Jangan masuk ke lubang itu. Ayo kita sukses. Jadi nggak mengalami kegagalan-kegagalan yang dulu kami yang saya pernah alami. Jadi pada hari ini saya sengaja untuk memantik semangat kita semua. Mengapa kita tidak berkata excuse, tidak memberikan alasan-alasan untuk setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi sedikit mungkin saya sampaikan. Sebelum saya menjadi anggota DPD RI, mungkin adik-adik semua sudah tahu dengan almarhumah Ibunda Dr. Hajah Maimunah Umar. Jadi Ibunda Dr. Hajah Maimunah Umar ini 3 periode menjadi anggota DPD RI. Pada tahun 2014, di periodenya yang ketiga, beliau mengatakan kepada kami, beliau, bahwa tahun 2019 usia beliau 83 tahun. Jadi beliau menyampaikan bahwa beliau tidak sanggup lagi untuk berkeliling 12 kabupaten kota karena daerah pemilihan untuk DPD RI ini seprovinsi Riau 12 kabupaten kota. Pada saat kami bertemu dan berembuk siapa yang akan melanjutkan perjuangan Ibunda di DPD RI, maka pada rembukan-rembukan itu dari 6 bersaudara, ini saya sampaikan, dari 6 bersaudara kami 3 orang yang berpolitik, artinya tidak ASN, tetapi kami berbisnis dan berpolitik.
dan 3 orang lagi ini tidak memungkinkan karena memang mereka pegawai negeri sipil PNS. Terkait dengan 3 orang ini tentu memilih siapa yang akan melanjutkan perjuangan itu. Akhirnya ditanya kepada abang yang pertama fokus menyelesaikan kuliahnya S3-nya doktor di UNJ. Pada saat itu Bang Husni itu belum selesai. Ditanyakan lagi kepada Kak Marieni, kakak kami yang nomor 2 yang juga berpartai politik di Golkar. Beliau menyampaikan, Ibunda juga menyampaikan bahwa kakak sudah di Partai Golkar saja. Karena Kak Marieni menduduki posisi strategis di Partai Golkar saat itu sebagai bendahara umum Partai Golkar Provinsi Riau. Selanjutnya tinggal 1 orang, adik yang bungsu ini. Nah, anak yang bungsu ini. Jadi pada saat saya, Ibunda langsung menyampaikan, memang untuk melanjutkan perjuangan ini, adik yang bungsu. Dengan alasan yang pertama, memang saya sudah menyelesaikan program studi doktor di UNJ. Tepat tahun 2017, saya sudah menyelesaikan program doktor. Selanjutnya sudah ikut berkiprah di DPD RI dengan membantu Ibunda sebagai tenaga ahli beliau. Selanjutnya beliau menyampaikan dengan potensi, beliau menyampaikan dengan kemampuan, beliau menyampaikan dengan tenaga yang cukup masih kuat untuk berkeliling di 12 kabupaten kota, maka beliau memberikan restunya untuk saya melanjutkan perjuangan di DPD RI. Apa yang saya lakukan pada saat Ibunda menetapkan saya menjadi penerus beliau di DPD? Saya tidak pernah mengatakan excuse Ibu, saya tidak pantas di situ. Excuse maaf, saya tidak bidangnya politik, tidak pernah. Mengapa itu saya lakukan? Karena gambaran yang diberikan oleh orang tua tadi kepada saya merasakan betul. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk bisa mengeksplor itu. Untuk bisa mengeluarkan potensi yang ada pada diri saya untuk bisa mengabdi untuk masyarakat Riau yang menjadi daerah provinsi kelahiran kami, kampung kita, untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Akhirnya saya sampaikan kepada kakak-kakak, abang-abang dan ibunda dengan bismillah. Jika keluarga ibu merestui saya adik bungsu ini melanjutkan perjuangan di DPD, insya Allah saya siap. Begitu. Jadi terus akhirnya maju bertarung dengan calon-calon yang memang luar biasa. Karena DPD itu banyaknya mantan bupati 2 periode, mantan ketua DPRD provinsi. Ya mantan-mantan semua nih. Orang-orang hebat pasti. Karena kalau nggak hebat dia nggak akan calon anggota DPD. Sepakat ya? Jadi saya hanya berikhtiar dan berniat baik bahwa yang saya lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama, kita tidak mencari kerja. Kita akan berbuat untuk kemajuan Provinsi Riau ini. Jadi dengan begitu akhirnya tersistem apa yang harus kita lakukan. Jadi itu hanya gambaran ya, bagaimana perjuangan ini harus dimulai dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik, terus yakin Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Setelah kita berusaha, kita berbuat, kita bekerja keras, kita serahkan kepada Allah yang Maha menentukan. Nah, itu namanya ikhtiar kita, itu namanya kita sudah berserah diri kepada Allah bahwa Allah yang Maha menentukan. Itu yang saya lakukan. Jadi sukses itu sama dengan kita optimis. Jadi kita memang harus optimis. Jadi nggak boleh kita gampang menyerah. Kita harus yakin. Kita harus kuat untuk menghadapi itu. Dan kegagalan itu adalah pesimis. Jadi kalau orang yang berpikiran negatif thinking, tidak berpikiran positif, pesimis dia, itu gagal. Jadi jangan pesimis dan harus optimis.
Kita sebenarnya terlahir sebagai orang sukses. Mengapa saya sampaikan demikian? Coba kita perhatikan waktu kita menjadi anak-anak, waktu kita masih balita. Jadi kita masih belajar berjalan, kita jatuh tuh terus berulang. Jatuhnya berulang kali, tapi belajar terus. Lagi terus bangkit berdiri, jatuh lagi, bangkit berdiri. Tidak ada kata putus asa dan kapok pada diri kita pada saat kita kecil. Betul ya? Semua kita hadapi ini. Akan tetapi saat beranjak dewasa, remaja, ketika jadi orang tua, kita kok jadi pesimis ya? Jadi kemana tuh mental sukses ini? Kita jadi takut. Benar nggak? Jadi kadang-kadang kita alami ini secara sadar dan tidak sadar. Iya ya, dulu tuh kita berani. Dulu tuh kita kuat menghadapi tantangan. Tetapi sekarang kok jadi penakut. Sehingga kita lupa bersyukur. Kita selalu mengeluh. Selalu tadi mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran, mencari kambing hitam, dan sebagainya. Banyak hal. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya. Kecuali orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita berputus asa, menurut Al-Quran surat Al-Hijr ayat 56, orang-orang yang berputus asa itu adalah termasuk orang-orang yang sesat. Ini saya di dalam slide saya menggambarkan beberapa orang-orang sukses yang dulu bukan siapa-siapa. Jadi kita contoh saja Nabi Muhammad ya menjadi suri tauladan kita. Jadi di sini kita sebut best of the best. Adalah suri tauladan kita yang saya gambarkan di sini. Beliau terlahir dari yatim piatu. Pada saat umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Umur 6 tahun. Beliau tuh mulai usaha nih tanpa modal nol. Nggak punya duit 0%. Beliau juga memulai usaha masih sangat muda. Umur 12 tahun dengan berjualan keliling di Mekah. Kalau saya melihat adik-adik semua, sekarang mahasiswa. Mahasiswa itu umurnya sudah 17 tahun ke atas, benar nggak? Jadi sudah lebih dari Rasulullah yang umur 12 tahun dia sudah mulai berusaha. Selanjutnya, karena usahanya gigih, karena beliau jujur, maka beliau menjadi pengusaha muda dan kaya raya. Terus menikahi partner bisnisnya Siti Khadijah yang memang sudah kaya, tambah kaya. Dan selanjutnya ketika masih muda juga sudah menjadi julukan Al-Amin, dapat dipercaya. Nah ini prinsip ya, prinsip kalau kita menjadi sukses kita memang harus jujur dan menjadi orang yang dipercaya, menjadi amanah. Kalau kita jujur, kita menjadi orang yang amanah, insya Allah trust itu akan melekat pada diri kita. Kepercayaan itu akan melekat kepada diri kita. Orang nggak segan-segan tuh bisnis kepada kita. Orang nggak segan-segan tuh memberikan uangnya kepada kita, menitipkan uangnya kepada kita karena kita jujur dan kita amanah. Terus yang terakhir, beliau terkenal tidak hanya di Mekah, tapi hingga di negeri Yaman, Syria, Bahrain, Basra, Irak, Yordan, dan dataran gurun Timur Tengah. Dan sepanjang kiprah bisnisnya ini tanpa celah. Dan ini banyak lagi ya, ini saya ada gambarkan banyak tokoh-tokoh muda yang sukses tanpa modal. Yang sukses dari orang yang bukan siapa-siapa, artinya tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Yang mereka punya ada keyakinan bahwa mereka menjadi sukses dan mereka mampu melaksanakannya. Karena apa? Karena juga di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menjatuhkan beban kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba. Jadi kalau kita mendapat musibah, kalau kita mendapat cobaan, itu Allah yakin bahwa kita akan bisa bangkit. Allah yakin bahwa kitalah yang dipilih oleh Allah untuk naik kelas. Kalau kita pernah mengalami kegagalan,
berarti kita akan tahu bagaimana senangnya, bagaimana puasnya hati kita kalau kita mendapatkan keberhasilan. Terus ini saya gambarkan dengan Qian Hongyan dari Cina. Ini coba lihat adik-adik semua. Seorang anak yang tidak memiliki kedua belah kakinya. Tapi dia mampu berjuang hingga menjadi atlet basket dan renang. Setelah kita melihat slide ini, masih nggak kita punya alasan excuse lagi? Yang nggak punya kaki saja masih bisa berbuat, masih bisa banyak yang dia lakukan. Ini menjadi atlet basket, atlet renang internasional. Jadi jangan ada lagi excuse. Mari sukses, mari bangkit, karena sukses itu akan didapatkan oleh orang-orang yang luar biasa. Bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang mampu terbang. Orang-orang, kata orang yang mampu out of the box. Orang-orang yang berpikiran maju ke depan, yang tidak monoton melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja. Jadi terkait dengan sukses ini, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, kita harus memiliki mental. Mental sukses. Banyak orang yang sukses dilahirkan memang dari keluarga yang sukses. Contoh misalnya, saya tidak berbangga-bangga hati menyatakan saya dilahirkan dari orang yang sukses. Tapi memang alhamdulillah dari kecil kami memang ibu sudah jadi anggota DPRD Provinsi Riau. Ayahanda yang kelahiran Simandolak, Kecamatan Benai itu dulu pernah jadi anggota DPR RI loh ya. jadi bukan kaleng-kalengan memang orang Kuansing ini ya kan ya. Siapa namanya Dinda? Dr. Andes Haji Mari bin Arbis, Bang. Alhamdulillah. Jadi ayahanda dulu pernah menjadi anggota DPR RI. Jadi pada saat saya kecil pun kami walaupun ya ibaratnya cukuplah, kalau untuk makan cukup ya, kalau untuk jalan-jalan ya cukup, pokoknya cukup ya. Tetapi kami tetap diajar dan dididik oleh dua orang tua ini dengan kehidupan yang sederhana. Jadi kami tidak dibangga-banggakan nih kamu jadi anak anggota dewan terus pulangnya pakai mobil dijemput sama sopir. Walaupun sebenarnya ada sopir tuh Bang. Jadi saya SMP 1 Pekanbaru itu kami pagi-pagi, iya benar, pergi sekolah pulang sekolah itu jalan kaki. Sebenarnya ada sopir karena ibu kan anggota DPRD Provinsi Riau. Tapi ibu orang tua kami itu tidak mengajarkan kepada kami bahwa kami ini harus senang. Kami ini memang harus susah. Harus hidup susah dan harus melihat bagaimana kesusahan orang lain. Karena kalau kita tidak merasakan bagaimana susah itu, kita akan susah berempati katanya. Kita akan susah merasakan apa yang orang lain susah. Jadi ini kami ini kalau dijemput sama sopir itu Bang kalau hujan. Jadi kadang-kadang pada saat sekolah itu di SMP Negeri 1 itu kadang-kadang doanya itu doa-doa nggak baik Bang. Ya Allah, mudah-mudahan hujan lah ini jam 1:30 siang. Kalau hujan kan pulangnya pakai mobil, dijemput gitu ya. Kalau enggak jalan kaki. Jadi begitu didikan orang tua kepada kita dan memang mental ini harus diciptakan dan harus kita ciptakan sendiri. Jadi mental menjadi pejuang ini harus kita yang menciptakannya. Selain faktor internal kita yang menciptakannya, faktor eksternal lingkungan kita juga menciptakan mental pejuang. Yang kedua, kita harus punya visi, kita harus punya impian, kita harus punya cita-cita dan keyakinan. Contoh, adik-adik mahasiswa sekarang ini anggaplah semester 4. Ya, ini sekarang ganjil. Anggap aja semester 3, contoh ya, semester 3 ke atas. Apa visi ke depan? Saya targetnya Bu, nah ini nih, saya akan menjadi entrepreneur muda.
Kapan nih melakukan entrepreneur muda? Apakah kita harus menunggu kita selesai dulu lah dari Unix, baru kita menjadi entrepreneur? Menjadi entrepreneur muda tuh nggak bisa ujuk-ujuk loh ya, nggak bisa ujuk-ujuk. Bahasa kita kok apa kok bang? Nggak bisa tiba-tiba. Nah, Ya, tiba-tiba, ya. nggak bisa tiba-tibanya dah. Jadi memang harus direncanakan. Jadi dari sekarang adik-adik itu mahasiswa itu sudah bisa kok merencanakan itu. Oh, saya nanti selesai dari Unix, saya akan menjadi pengusaha. Yang pertama targetnya dulu. Target selesai dari Unix ini targetnya berapa tahun sih? Sekarang dengan undang-undang Sisdiknas yang baru, ini targetnya ini 7 tahun maksimal. Lepas 7 tahun deh, betul tak? Iya kan ya Bang? Iya. Jadi, jangan sampai 7 tahun. Targetnya itu 4 tahun minimal. 8 semester adik-adik selesai. Itu target. Tentukan target itu dari sekarang dibuat tuh. Saya tuh dulu di pondok pesantren, Bang. Saya kan pesantren nih, Bang. Tamat SMP 1 Pekanbaru dikirim mama papa itu ke Solo, Jawa Tengah dulu. Oh, Jawa Tengah. Modern Islam Asalam Solo, Surakarta. Jadi pada saat saya tamat SMP Negeri 1 Pekanbaru terus ke pondok pesantren. Dulu enggak semacam sekarang ini. Ke Solo itu 4 hari 5 malam baru sampai Solo. Karena enggak ada pesawat. Betul tak? Tak ada pesawat begitu jauhnya, enggak ada handphone. Kalau sekarang bisa video call sama ibu, sama papa, sama orang tua. Dulu mana ada handphone? Yang ada hanya telegram. Yang hanya ada dulu wesel. Jadi dulu hanya ada wesel pos. Jadi ibu saya, papa itu mengirim saya tuh ke Solo. Jadi pada saat saya di pesantren, saya memang sudah mempunyai impian, Bang. Jadi mempunyai impian, saya habis dari pesantren ini karena memang itu pondok pesantren modern Islam Asalam yang memang kami bukan dididik untuk sekolah ke Timur Tengah, Bang. Jadi pondok pesantren modern Islam Asalam ini visinya itu mempersiapkan santriwan dan santriwati menjadi intelektual muslim. Jadi kalau mau jadi dokter, dia dokter yang berintelektual muslim. Kalau dia menjadi insinyur, insinyur yang berintelektual muslim. Jadi kalau dia menjadi entrepreneur, entrepreneur yang berintelektual muslim, yang berakidah baik, berakhlakul karimah, yang berpikiran positif. Itu. Jadi di situ saya sudah tetapkan tujuan saya, cita-cita dan impian apa yang akan saya lakukan. Jadi saya memang melihat contoh nggak jauh-jauh. Memang contohnya ibu sama papa itu. Saya melihat bagaimana seorang ayahanda, seorang dosen. Dulu ayahanda tuh rektor 3 di UIN Suska. Dulu belum UIN namanya, masih di IIN. Karena papa dan ibu ini adalah perintis pendirian UIN Suska Pekanbaru. Jadi tokoh pendidikan Riau. Saya melihat papa, saya melihat ibu, bagaimana dia seorang tokoh pendidikan. Bagaimana beliau seorang ustadz, ya, bagaimana beliau seorang politikus, karena pada saat itu politikus itu anggota dewan itu bisa dari ASN, dari PNS. Jadi ibu sama papa itu dulu dari golongan, Bang. Jadi papa sebagai anggota DPR RI Komisi 10 pada saat itu dari utusan golongan Provinsi Riau. Ibu juga begitu. Pada saat harus berpartai politik, akhirnya ibu masuklah di Partai Golkar. Jadi dan papa siap dari DPR RI balik ke kampus. Dan ibu pun pada saat beliau di periode ke-5 DPRD Provinsi Riau keluar keputusan presiden apa keputusan Menteri Dalam Negeri pada saat itu yang menetapkan bahwa anggota dewan yang dari ASN atau dari pegawai negeri harus memilih apakah jalur politiknya itu yang dipilihnya atau kembali ke ASN-nya. Akhirnya ibu pada 3 tahun
pada periode dia yang kelima, Ibu menetapkan karena Ibu seorang akademisi dan seorang ustazah, beliau memutuskan berhenti dari DPR-nya, legislatifnya. Beliau mengambil akademisinya kembali ke kampus ke UIN Suska. Makanya 23 tahun beliau menjadi anggota DPRD provinsi. Akhirnya beliau mengabdikan jiwanya, dirinya, mengabdikan ilmunya untuk bagaimana mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan, bagaimana mentransfer motivasi-motivasi, mentransfer semangat-semangat juang untuk anak-anak remaja, untuk adik-adik mahasiswa bisa mampu berjuang dengan menghadapi tantangan zaman yang pada saat itu terjadi. 5 menit lagi ya, Dinda? Ya? 5 menit lagi. Oh, siap. Kalau Bisa gitu kita akan dipercepat. cepat. Ya, nggak usah dipercepat. Ya. Biar ada interaktif. Ya, siap. Selanjutnya kita juga harus memiliki ide dan kreativitas. Jadi kita harus berkreatif ya. Jadi seorang pemimpin, seorang entrepreneur itu harus mampu berinovasi, berkreativitas, nggak monoton. Terus yang tadi jujur, kita harus mengasingkan waktu kita harus mencari jejaring. Seperti sekarang ini bagian dari jejaring. Nggak bisa Bang Arman mengundang saya tanpa adanya link atau working ya. Networking di antara kita. Ini adalah jejaring. Mahasiswa semua akhirnya kenal dengan Bu Miss Harti ini karena adanya jejaring ini. Dan yang selanjutnya adanya informasi dan pengetahuan. Dari Entrepreneur Center ini akan dapat ilmu pengetahuan dan akan dapat informasi. Terus pengalaman mau memperbaiki diri dan profesionalisme kita di bidang kita. Jadi kalau profesionalisme ini kita nggak ecek-ecek kata orang, sebentar ke sini, habis itu ke sini lagi, habis itu kita nggak fokus. Nah, jadi jangan. Jadi kalau menjadi pengusaha muda, menjadi entrepreneur muda, kita harus fokus dan kita harus tentukan sistem yang harus kita sampaikan untuk itu. Habis itu selain dari kita punya apa yang harus kita miliki, ya kita tentu melihat potensi yang ada pada diri kita. Nggak bisa kita memaksakan diri kita sama dengan orang yang tidak sesuai dengan kita. Jadi nggak bisa ngoyo kata orang. Jadi kita tahu dulu, oh saya ini punya potensi apa nih. Jadi dari potensi itu kita gali terus potensi kita dan kita kembangkan. Jaring networking. Jalin kerjasama dengan tokoh-tokoh, dengan pengusaha-pengusaha. Jalin juga kerjasama dan ambil pengalaman-pengalaman mereka untuk memperkaya pengalaman juga bagi diri kita. Dan selanjutnya tentukan mau jadi apa. Mau jadi apa kita? Apakah kita mau jadi orang yang sukses? Apa menjadi orang yang gagal? Jadi kita yang menentukan. Kita menjadi orang yang sukses, kita harus berpikiran positif, mau bergerak, mau berinovasi, mau beradaptasi dengan orang banyak, dan mau menerima masukan-masukan. Dan ini ada di slide nomor 2 belakang itu, Kanda. Di situ bukan kesempatan jika Anda tidak mencobanya. Jadi kalau ada kesempatan, wajib harus diambil. Kalau ada kesempatan, wajib harus dicoba. Dan yang terakhir, saya ada buat di sini, ini memang banyaknya gambar-gambar. Karena dengan gambar-gambar mahasiswa lebih senang. Jika aku berpikir aku bisa, aku pasti bisa. Jadi ini clue. Ini clue sesungguhnya. Jadi kita harus berpikir bahwa kita bisa, maka kita pasti bisa. Mungkin itu, Kanda, materi hari ini. Terima kasih sekali lagi karena sudah mendengarkan celotehan bukan ini ya. Dan sudah bersilaturahmi, berkenalan pada kesempatan hari ini walaupun dengan webinar, dan yakinlah bahwa Allah bersama dengan kita. Lakukan yang baik, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan yang baik. Nah, mungkin itu Kanda. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Adinda Miss Harti yang telah memberikan
memberikan pemaparan dari materi yang sangat menarik sekali ya, yang tentu banyak ilmu atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Dan juga mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi keingintahuan kita. Nah, untuk itu kami berikan kesempatan ya. Jangan malu-malu bertanya kepada kita semua. Pada kesempatan baik ini tentu kita ingin bertanya dari pengalaman-pengalaman beliau. Kami buka sesi pertanyaan, silakan kepada kita yang hadir semua di sini. Tadi saya catat ada sekitar lebih 45, tapi yang masih stay di sini masih ada 27 ya. Saya catat yang masuk ada 45 orang. Silakan yang bertanya siapa saja, sebutkan nama, dari mana, silakan. Juga ada Ibu Adinda Wigati Ise ya, selamat gabung. Ini orang KPUD kalau nggak salah. Ya Alumni Pak, itu. terima kasih. Sama-sama dari Ya, Pak. SMA 8 dulu. Iya, makasih. Iya Pak, dari sama-sama SMA 8 dan ternyata satu alumni dengan Ibu DPD SMP Iya. Negeri 1 Pekanbaru. Oh Ya, Pak, gitu, siap. silakan Adinda mau berinteraksi. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, rekan dosen, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga Ananda sekalian yang ada di forum ini. Barangkali tadi pagi kebetulan akan berangkat ke kantor melihat postingan dari teman-teman dosen di grup Entrepreneur Unix. Menarik, ada Ibu DPD kita. Ini pengalaman yang luar biasa ini Pak, bisa berbagi langsung, tatap muka langsung melalui Zoom. Hal yang mungkin barangkali langka ya Pak ya bagi kita semua gitu. Iya. Tadi juga saya sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Senator dan ternyata satu alumni di SMP Negeri 1 Pekanbaru dengan Pak Arman di SMA Negeri 6 Pekanbaru begitu ya Pak ya. Saya SMP 5 dulu. Bersama SMP orang-orang 5 sebelahnya. Iya. Iya Pak. SMP 5, kalau SMP 5 sore hari itu. Alumni juga. Iya, SMP 5 sore hari. Oke, baik. Ya, lanjut. Ya, Ibu menarik tadi yang Ibu sampaikan, artinya memang tidak ada kesuksesan yang bisa kita dapat begitu saja. Sedang tidak ada yang instan ya Bu ya, karena masak mie instan saja masih perlu merebus air kan begitu. Oke baik, mungkin barangkali ini tadi Pak Arman sudah memanggil saya dan sudah membawa KPU juga. Tentu ada hubungannya nanti nih kesuksesan yang Ibu dapat. Kesuksesan yang Ibu dapat, pengalaman-pengalaman yang ada, juga terkait nanti dengan Ananda-Ananda yang ada di forum ini, berhubungan dengan entrepreneurship. Artinya barangkali kesuksesan kita itu tidak juga terlepas dari orang lain ya Bunda ya. Nah, mungkin barangkali ada pesan-pesan Bunda ini kepada generasi muda kita di Kuansing, selain memang nanti harus terus memperkaya diri, meningkatkan kompetensi dan juga karakter diri sehingga kita bisa unggul dan memiliki keunikan, tentu nanti ada hal-hal yang harus juga dilakukan oleh Ananda sekalian terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya Bunda ya. Nah, barangkali mungkin ada pesan-pesan khusus bagaimana generasi muda ini dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara ini Bunda. Terutama kita di Kuantan ini, paling tidak nanti peran mahasiswa, rekan-rekan dosen juga, dalam hal nanti yang sebentar lagi akan kita lakukan saat ini di 2024. Saya pikir nanti akan besar sekali relevansinya apa yang akan terjadi 2024 dengan nanti kehidupan selanjutnya termasuk nanti kewirausahaan ataupun nanti jiwa-jiwa entrepreneurship yang ada di Indonesia terutama di Kuantan Singgini itu. Itu saja mungkin Bunda sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja jawab. Langsung dijawab atau kita tampung dulu, Bang? Langsung aja dulu, nanti lupa lagi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih Kakanda, KPU ya, Wigati ya. Kita kayaknya pernah ketemu ya, Kak? Sama-sama alumni lagi ya. Pernah kayaknya Bunda. Pernah. Sudah ada di Ladies Kuansing, satu forum di Ladies Kuansing juga, di WA Group Ladies Kuansing dengan Bu Hamita. Sama Hamita ya, siap. Iya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Wigati tadi, bahwa memang
kita ini makhluk sosial, jadi kita memang nggak bisa berdiri sendiri. Kesuksesan kita pun tidak bisa karena aku. Nah, ini nih. Ini kan jarang nih kalau orang yang sukses ini bilang, aduh itu karena aku, karena oh enggak. Jadi itu karena ada orang. Jadi bagaimana orang yang kaya dikatakan kaya kan ada orang yang miskin, benar nggak? Bagaimana orang itu dikatakan dia sehat karena ada yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, nggak ada yang sehat. Nah, jadi bagaimana orang yang sukses dikatakan orang yang sukses karena banyak orang yang gagal. Oleh sebab itu kita memang butuh orang lain. Jadi kita makhluk sosial, kita harus memiliki networking. Makanya saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa karena kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita butuh jejaring. Terkait dengan perkembangan yang harus dibagi Ananda semua, para mahasiswa dan kita semua lah, bahwa memang di negara kita terkait dengan berbangsa dan bernegara, ya, kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari turunan legislasi atau undang-undang yang sudah dibuat. Yang membuat undang-undang itu siapanya? Anggota dewan. Jadi anggota dewan, kami anggota DPD bersama DPR RI bersama-sama mengusulkan undang-undang. Selanjutnya undang-undang itu implikasinya kemana? Implikasinya ke masyarakat. Masyarakat yang akan menerima akibat dari undang-undang itu. Eksekutif yang menjalankannya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus melakukan dan memilih orang-orang yang di legislatif itu yang berpihak kepada kita. Betul tak? Jadi bagaimana supaya undang-undang itu tidak memberatkan masyarakat. Undang-undang itu pro kepada kepentingan masyarakat. Bagaimana undang-undang ini betul-betul memberikan laluan kepada masyarakat, terutama entrepreneur ini bisa berkembang. Jadi oleh sebab itu sekali lagi terkait dengan ya pemilu 2024 dah dekat dah. Kak Wigati dah sibuk betul nanti ini Kak Isya ya panggilannya. Ya. Jadi dah sibuk betul nanti ya Kak. Jadi jangan lupa Kak, si jilbab ungu masih maju DPD RI Kak. Jadi tentu persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan ini? Saya selalu nih Kak menyampaikan di setiap tempat saya menyampaikan. Saya sangat paham nih hari ini ulang tahun DPD nih Kak. Jadi DPD ulang tahun yang ke-17 hari ini. 18 tahun 2004 DPD ya 18 tahun hari ini. Jadi dengan keberadaan DPD, lembaga DPD yang 18 tahun masih banyak ternyata masyarakat kita yang belum kenal, yang belum tahu apa sih tugas DPD. Apakah DPD itu sama dengan DPR RI? Ini saya berikan kepada masyarakat. Saya sampaikan DPD ini tidak berpartai. Saya sampaikan seperti itu. DPD independen. DPD ada fotonya. Ya, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku semua, jadilah pemilih yang cerdas. Apa tuh pemilih yang cerdas? Pemilih yang tahu bahwa akibat dari apa yang dipilihnya, dia harus bisa menyampaikan aspirasi kepada yang dipilihnya. Benar kan itu? Karena kita bukan hanya memilih yang 5 menit itu habis itu selesai, tidak. Akibat dari apa yang kita pilih, dia terpilih, yang dipilih itu harus mampu memperjuangkan aspirasi kita. Jadi saya alhamdulillah, insya Allah hari ini masih istiqomah dan komitmen dengan apa yang masyarakat beliau berikan kepada saya. Jadi saya keliling Kak. Jadi untuk adik-adik semua saya sampaikan bahwa saya ingin menghilangkan stigma bahwa anggota dewan itu kalau sudah jadi dewan nggak mau jalan lagi ke daerah, nggak mau berkunjung. Kalau sudah jadi anggota dewan nomornya itu diganti, jadi biar orang nggak bisa ngubungin lagi. Kalau jadi anggota dewan macam-macam lah gitu yang negatif. Jadi ini yang kita mau hilangkan. Kita mau, saya mau bahwa ya saya anggota dewan yang seperti ini. Saya ini mengabdikan waktu saya
mengabdikan tenaga kita untuk membantu masyarakat sesuai pula dengan kewenangan yang kami punya. Mungkin kakak lebih paham ya kewenangan DPD seperti apa. Yang tidak sama betul memang dengan DPR RI karena keterbatasan dari Undang-Undang MD3 itu. Tetapi walaupun ada keterbatasan dari undang-undang itu, kami tetap berbuat, kami tetap memperjuangkan karena kami hadir untuk menjembatani bagaimana daerah bisa berkomunikasi langsung dengan kementerian yang ada di pusat Jakarta. Jadi oleh sebab itu kami selalu sampaikan, jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang tahu siapa yang akan dipilih, bukan sembarang pilih. Jadi Kak, banyak nih Kak, di daerah saya bertanya untuk DPD RI kemarin memilih siapa, dia bingung. Karena tak tahu yang dipilih siapa. Katanya, iya Bu Miss, kami tak tahu yang dipilih siapa. Akhirnya kami memilih yang ganteng. Akhirnya kami memilih yang cantik. Nah, ini yang salah. Oleh sebab itu, hari ini kita berkenalan, hari ini kita saling bersilaturahmi. Saya secara pribadi juga berharap bahwa dengan pertemuan dan silaturahmi kita ini kita semakin kuat. Persatuan kita semakin kuat, kita semakin semakin bisa membangun bersama. Karena saya juga sebagai anggota DPD nggak bisa tuh banyak berbuat tanpa adanya eksekutif ya, tanpa adanya peran serta masyarakat semua, tanpa adanya peran serta adik-adik mahasiswa semua untuk membangun. Jadi sinergisitas kita inilah yang harus kita bangun. Kalau kita sudah kenal begini, semakin enak dan semakin sinergi kita untuk membangun, menata hari depan, hari esok yang lebih cerah. Tentu seperti itu. Mungkin itu Pak Kak Isye yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih banyak. Ya. Jadi besok udah Boleh tahu ya. menambahkan sedikit mungkin Pak Arman, silakan, boleh saya silakan. nambah sedikit terkait Silakan, dengan Indah. karena sudah ada informasi ini barangkali juga untuk teman-teman di UNIX karena nanti akan berhubungan dengan masyarakat dan juga dengan mahasiswa terutama. Jadi memang fenomena menarik ini Pak Arman dan Ibu Misarti dari pemilu 2019 yang akan dihadapi nanti adalah bahwa tingkat surat suara tidak sah tertinggi itu ada pada pemilihan DPD. Jadi benar dikatakan Ibu tadi bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui padahal di DPD ini ada fotonya, di DPR tidak ada foto. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi PR kita bersama, terutama di Kuantan Singgingi. Kami pun di KPU juga ada riset-riset kecil-kecilan terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi pemilih kita ini nanti benar-benar tinggi. Dengan tadi sampaikan Ibu bahwa dimulai dari pemilih itu sendiri, bahwa nanti pemilih itu harus mengetahui siapa yang dia pilih, mengenali dulu visi dan misi dan orang per orangnya, seperti itu. Ya, ya sepakat. Sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan Kak Isye tadi. Jadi memang itu betul. Jadi kami pun dari tabulasi yang kami dapatkan itu tahun 2019. Jadi saya Kak alhamdulillah suara 210.000. Jadi kursinya baru kursi yang ketiga dari 4 kursi. Jadi DPD itu ada 4 kursi. Memang wilayah Riau ini dapilnya itu tidak terbagi seperti DPR RI yang terbagi jadi 2 dapil. Jadi kita ini wilayahnya luas banget Kak. Jadi 12 kabupaten kota ini menjadi daerah pemilihan kami yang tentu dengan kemampuan, tentu dengan waktu yang kami punya, ini nggak bisa kami menjumpai person per person. Jadi orang per orang. Jadi jalan seperti inilah yang membantu bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, oh iya itu ada. Misalnya kalau saya juga nggak berkampanye hari ini ya, tetapi hari ini saya harus menyampaikan bahwa ini saya ada, misalnya contoh ya, misalnya oh ya itu ada Bu Misarti misalnya, dia ada di DPD, oh DPD ada gambarnya, itu benar. Jadi sebenarnya gampang sebenarnya dengan memilih gambar, karena tidak kenal tadi yang dipilihnya itu tadi yang ganteng, yang cantik gitu ya. Nah makanya kita bersama-sama ya Kak, karena kami sebagai anggota Dewan dan juga insya Allah tahun 2024 maju lagi untuk menjadi calon anggota DPD, tentu mempunyai kewajiban yang sama. Kita kewajiban sama dengan KPU mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan pemilih untuk memilih orang yang dikenal. Jadi kalau DPD itu ada gambarnya. Jadi kalau saya sih karena memang DPD tidak berpartai, saya berikan ikon kepada diri saya Kak dengan adik sejilbab ungu.
Nah, jadi memang gambar saya itu jilbab ungu gitu ya. Jadi karena memang biar nggak susah, biar masyarakat dia ingat. Kadang-kadang masyarakat nih lupa. Kita aja, saya aja kita lupa. Dengan sekali ketemu kita lupa siapa lah ibu yang kemarin yang datang itu ya. Siapa yang ibu yang memberikan materi kemarin itu lupa. Jadi akhirnya saya bilang, kalau lupa dengan nama saya Miss Harti, ingat saja. Di surat suara nanti ada si jilbab ungu, fotonya berjilbab ungu. Wah, saya sampai begitu detail. Karena saya menginginkan bahwa yang memilih itu tahu betul siapa yang dipilih, visinya apa, misinya apa, mengapa dia maju. Nah kan begitu, untuk membantu bagaimana pembangunan kita bisa berkesinambungan dan bisa terus berlanjut. Mungkin itu Kak, terima kasih. Kakak sudah menambahkan, karena dari KPU jelas betul ya, bahwa surat suara yang banyak, yang hangus itu ya dari DPD memang. Betul. Ya, ya. Terima kasih. Ya bukan kampanye, tapi mengenalkan diri. Betul. Tapi kalau Belum udah jadi masuk masa lagi, kampanye, Pak. ya nanti. Tapi asal jangan lupa aja para Unix ya. Iya, nanti ada bantuan apa, kan bisa masuk Unix kan gitu. Yang jelas, Adinda Miss Harti ini adalah orang kita, kan gitu. Jadi memang ini senator berbeda dari partai politik. Perwakilan cuma 4 orang ya di Riau yang jadi perwakilan. Kita bangga yang jadi perwakilan kita ini yang kita sekarang sudah kita kenal, apalagi dia juga orang yang dari bapaknya dari Semandola, jadi keturunan kita sebenarnya. Orang ibunya dari Teracap Buluh, yang kalau balik bukan baru pasti lewat kampungnya kan. Oh iya Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, mahasiswa atau mahasiswi. Pak Bustanur, silakan. Buka mic-nya. Kalau boleh aja. Pak Dekan, Pak Prodi. Jadi belum terbuka, ya silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Arman. Ya, betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Arman dan Pak WR, dan yang khusus Bu Dr. Miss Harti. Selamat pagi, Bu. Pagi, menjelang siang. Oke. Luar biasa yang disampaikan hari ini oleh Bu Miss Harti. Pertama terkait dengan konsep kewirausahaan tadi yang disampaikan. Seperti tadi yang disampaikan bahwa Rasul itu sesungguhnya pengusaha, Bu ya. Saya ingin ada semacam kutipan dari untuk motivasi mahasiswa lah gitu ya. Ada sebuah kutipan dari Ibu Sentosa, Bu, yang barangkali kita kenal Ibu Sentosa begitu ya. Kata beliau, mulai dari tanah suci sampai ke tanah air, para pengembang Islam itu adalah wirausahawan. Begitu ya. Ini kata Ibu nih yang pernah saya kutip kan, bahwa orang-orang yang konsen dalam pengembangan Islam itu ya dimulai dari Rasulullah dan para sahabat gitu ya, bahkan tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia, katakanlah tokoh Muhammadiyah, tokoh NU begitu ya. Itu pada umumnya adalah pengusaha ya. Dan Rasul sendiri karena memang di samping pengusaha, beliau juga politikus gitu ya. Kalau di Indonesia ini Rasul itu presiden ya, Bu ya. Oleh karena itu, ini juga mungkin menghimbau nih kepada adik-adik mahasiswa kan. Kalau kita ingin mengembangkan Islam itu juga, tentu kita di samping kita jadi jadi orang-orang yang paham dengan agama itu, ya kita juga jadi pengusaha seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Ini sekedar penekanan barangkali apa yang disampaikan oleh Bu Miss Harti, dan kita berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa lebih mengarahkan pemikiran kita ke dunia wirausaha ini. Barangkali ini sekedar sekedar berbagi berbagi pemikiran saja, dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa kita dalam rangka untuk menjadi pengusaha muda. Nah kali ini Bu, Pak Arman,
Ya, terima Kasih. kasih Adinda Bustanur, SAG MS ya. Jadi Dekan Tarbiyah dan Keguruan. Silakan langsung dijawab aja, Dinda Ya baik, sumber. ya baik. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dekan sudah sampaikan tadi ya bahwa memang mulai dari apa kata Ibu Sentosa tadi ya, mulai dari tanah suci sampai ke tanah air itu adalah pengusaha. Jadi gini, Para pengembang jadi Islam, memang Bu. betul, ya, jadi memang betul kita kan mendengar ada saudagar. Jadi saudagar itu adalah orang Islam dan memang saudagar Islam itulah yang menggerakkan dan memasukkan ajaran Islam berikut dengan jiwa-jiwa usahanya, entrepreneurnya itu ke tanah air ini. Gitu. Terus bagaimana kita mau mengembangkan Islam kalau kita ini nggak punya uang, betul nggak? Jadi kita akan bisa dapat lebih gampang menyebarkan ajaran agama Islam kalau kita punya uang. Jadi saya hanya teringat pernah satu waktu ya, saya waktu di Solo, waktu di pesantren, saya mendengar itu ada satu desa di Jawa Tengah itu, maaf sekali lagi, ini untuk kalangan kita, konsumsi kita ya, bahwa ada desa itu dengan diberi Indomie saja, dia langsung berpindah keyakinannya. Mengapa? Karena ekonomi. Oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa yang menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, kerjakan, lakukan itu. Karena kalau punya duit, enak berikan orang banyak. Enak kita membawanya. Jadi kata orang, tidak semua perlu uang, Kak. Tidak semua perlu duit, Bu. Betul. Tidak semua perlu uang. Tapi yang semua yang dilakukan itu pakai duit. Nah, itu dia. Jadi tidak semua yang kita lakukan ini hanya mengandalkan kepada keuangan, betul. Jadi harus ada yang bisa berbuat dengan ilmunya, yang bisa berbuat dengan pikirannya, lakukan itu. Yang bisa mengorbankan waktunya, lakukan itu, berikan waktunya. Jadi yang bisa memberikan uang, lakukan pula beri uangnya. Sehingga apa yang kita inginkan untuk syiar ajaran agama Islam ini secara keseluruhan itu bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi saya sepakat dengan apa yang Pak Dekan sampaikan bahwa memang dari entrepreneur, dari saudagar dulu yang masuk ke Indonesia itu Islam itu mulai bergulir dan kita harapkan mahasiswa sudah merubah pola pikirnya, tidak hanya kuliah, tetapi sambil kuliah, sambil entrepreneur. Ini harus saya sampaikan juga di Pak Dekan sebagai tambahan bahwa kalau kita jadi pengusaha nggak mesti harus meninggalkan rumah kok. Apalagi dengan era globalisasi sekarang ini, kita nggak mesti kalau kita mencari duit sekarang, kalau orang berusaha, kalau dulu sebelum pandemi ini juga bagian dari positifnya pandemi ya. Jadi kalau dulu orang kalau berjualan itu dia buka lapak, dia buka toko, dia buka warung baru bisa mendapatkan uang. Tapi kalau sekarang dia buka lapaknya tidak hanya di offline tetapi di online. Nah, melalui e-commerce. Jadi sudah banyak sekarang platform yang bisa dipakai oleh para mahasiswa untuk menjual produk. Anak-anak mahasiswa saya ketemu dengan mahasiswa di Jakarta. Dia pakai hijab sama dengan saya pakai hijab. Jadi dia bilang, ini salah satu nih yang saya pakai nih. Ini adalah bros. Bros ini butuh bagi orang yang berhijab. Tapi brosnya itu bukan bros sembarangan, bros yang magnet. Tuh, jadi nanggalinnya gampang. Baju ganjang nggak rusak, gampang. Jadi saya bertanya, bagaimana mengawali usaha ini? Dia bilang, saya pertama lihat, saya kan butuh. Saya butuh kadang-kadang cari peniti itu susah Bu untuk dijilbab. Kadang-kadang mencari jarum susah. Akhirnya wah ini berarti semua orang yang menggunakan hijab pasti membutuhkan peniti namanya, bros namanya seperti itu. Akhirnya dia jalan rupanya ke Tamrin City, ke Tamsit. Tamsit itu kan grosir kalau di Jakarta. Pas waktu di grosir itu dia tanya, Pak ini berapa bros baju itu berapa? Kalau satu 35.000. Kalau beli 12 ini bisa jadi 25.000. Artinya kurang 10.000. Benar nggak? Kalau 10.000 satu, kalau 12 jadi 120.000.
Itu iseng tadinya sebenarnya. Katanya, iseng aja Kak, sambil kuliah bilang sama teman-teman, bagus nggak aku punya. Dia pamerkan dia punya, bros, baju nggak bagus nggak aku punya. Kalau mau murah, kalau di Tamsit itu 35.000, aku jualnya hanya 30.000. Mau beli nggak? Kalau mau beli aku pesan. Akhirnya teman-teman karena lebih murah di Tamsit kan kalau satunya 35.000. Akhirnya dia pesan teman-temannya itu dia. Teman-temannya juga beli murah, akhirnya dapat 30.000, dia untung 10.000, akhirnya dengan untungnya itu dan sekarang menjadi bisnis besar. Jadi reseller dia sekarang dari orang itu. Artinya apa? Mari kita para mahasiswa ambil peluang-peluang itu. Lihat di masyarakat kita, di lingkungan kita ini banyak kok peluang. Banyak yang bisa kita kerjakan. Adik-adik mahasiswa tuh banyak yang bisa dikerjakan. Mungkin bisa, ya tadi contoh yang dibutuhkan itu apa sih mahasiswa itu? Pulsa butuh mahasiswa itu, pulsa paket misalnya. Kerjasama sama Telkomsel, kerjasama yang jual paket, yang apa tuh ya, toko-toko paket itu ya, gerai-gerai handphone itu, kerjasama sama mereka. Saya mau menjadi reseller penjual paket misalnya. Udah tawarin ke teman-teman, mau beli paket ke aku aja, nggak payah. Kalau dia pergi jauh, payah kan? Transportasi lagi, waktu lagi. Kalau sama teman kan nggak perlu transportasi, bener nggak? Artinya jauh lebih murah, kita membantu orang, kita untung, akhirnya kita bisa maju. Dan ini akan merubah pola pikir kita bahwa usaha menjadi pengusaha itu nggak susah kok. Gampang. Asal mau. Jadi kalau nggak mau ya susah. Nah itu tadi excuse tadi. Nah, jangan ada excuse. Jangan tidak mau. Pokoknya mau saja lakukan. Insya Allah akan berhasil. Begitu ya Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih ya. Ya, kemudian ada lagi, ada ini yang dari Semandola mau bertanya di ruang chatting deh. Silakan Adinda Najaris. Mana? Buka ininya Adinda Najaris. Dia katanya mau bertanya mana yang lebih pantas dipilih, saudara atau tetangga? Silakan bertanya langsung aja. Silakan. Adinda Najaris SH. Oh, enggak lama dia. Dia bertanya aja di ruangan chat tuh. Ada mana yang lebih pantas dipilih, saudara atau tetangga? Apa nih pertanyaannya? Enggak ngerti juga. Oh, saudara atau tetangga? Iya. Pilih. Kalau saya menyarankan pilih yang betul-betul dikenal, pilih yang betul-betul dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita itu saja. Jadi kita tahu dan kita kenal, pilih dia. Nah, jadi saya nggak mengkampanyekan diri saya, tapi sekarang karena kita sudah kenal dan tahu bagaimana visi dan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang sudah saya lakukan juga untuk Provinsi Riau, ya silakan aja. Ya kalau mau memilih saya, alhamdulillah. Kan begitu ya Bang ya? Jadi kan seperti itu, karena kita sudah kenal, sudah tahu, dan memang dan juga memilih yang yakin itu jadi, Bang. Karena kalau suara kita memilih yang tak jadi, Bayu juga kemana suara tuh poinnya kan itu. Jalan jadinya dulu, nah jadinya dulu besok tambah lagi jadinya kan lebih enak, lah kenal kan. Amin, insya Allah. Lanjutkan. Mengenai Indomie tadi ada respon nih dari Adinda Eplita Yohana dari Semarang langsung. Silakan Adinda Eplita. Nih rajin juga nih. Dia dari ruang chatting. Adinda Eplita bisa buka kameranya dari Semarang, dosen Fakultas Teknik Orang Kita Serenti di Semarang. Nah, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usul sih sebenarnya. Ya, seperti tadi yang Ibu bilang ya, kalau kenal mestinya mungkin kalau salah masih kita bisa ingatkan gitu ya. Jadi kalau kita susah masih bisa kita curhat gitu loh ya. Jadi kalau deket itu masih bisa begitu. Nah ya kita harapkan Ibu DPD kita ini bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita ya tentunya ya. Bukan keluhan keuangan ya. Kalau keluhan keuangan, kalau pembagiannya tidak rata, nah itu perlu kita keluhkan. Tapi kalau pembagiannya sudah rata keluhan pribadi, nah itu juga susah kan ya. Nanti jadi departemen sosial nanti. Nah, tapi cuman saya begini, ini anak-anak muda
saya baru dapat kiriman kemarin dari Pak Kamarlan. Pak Kamarlan tuh ada di KKS juga. Ya. Masih saudara saya kayaknya, itu dari Cerenti juga, tinggalnya di Taluk Kuantan. Kalau nggak salah itu Pak Kamarlan itu jadi apa ya? Kamarlan Raub, Jadi bukan? Pak Kamarlan, dia tuh jadi perawat kalau nggak salah di Taluk Kuantan. Ya, ya benar. Nah, benar. Nah, kemarin itu tanpa sengaja dia tahu kalau saya tuh suka tumbuhan-tumbuhan yang sudah agak punah seperti misalnya berangan. Berangan itu kalau dilihat di Topet, di Tokopedia, sekilonya mentah harganya 85.000. Mentah ini kalau anak-anak kita tahu itu mentah itu 85.000. Lah kalau itu matang itu berapa ratus ribu gitu, kalau nggak 135.000 sekilo. Padahal itu kalau di Taluk Kuantan 2 centong itu 2 kaleng itu 2 kaleng 15.000. Itu kan jadi ini, dan kemudian kita bisa melestarikan barangan itu ya, berangan itu. Nah, saya tadi dapat kiriman itu, saya langsung kasihkan ke teman saya yang kerja di Departemen Pertanian Ungaran. Saya bilang begini, kembangkan ya, tolong ini ya dikembangkan. Ini dia bilang ini bukan buah Indonesia, bukan kacang dari Indonesia ini Bu, ini dari luar negeri. Ini zaman saya kecil, ini saya mau makan sekeranjang, mau makan sebakul, mau makan apa, mudah, saya bilang gitu. Kalau sekarang sudah susah, makanya karena susah, saya tolong di apain, terserah mau dikultur jaringkan kah atau mau diapakan, yang penting ini bisa dikembangkan. Kalau ini pohonnya tuh segede pohon durian Indonesia zaman dulu, saya bilang gitu. Kalau di Korea berangan itu sudah pendek. Nah, saya pengennya berangan ini jadi pendek. Saya bilang gitu sama dia. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dikembangkan, Bu. Dia bilang gitu. Ya, tadi barusan jam 10 tadi, ya makanya saya terlambat masuk karena dia datang ngambil, kita cerita tentang berangan, tentang ini, dia ini kan. Nah, saya mungkin juga dapat lagi nanti mungkin dari Pak Kamarlan itu buah karimuntiang. Oh, karimunting. Ya, karimunting. Nah, karimunting itu di sini itu kan namanya seperti, dia itu bentuknya seperti blueberry. Dan khasiatnya hampir sama dengan blueberry. Nah, itu kita nggak pernah kita tuh makanan kita itu anak muda sekarang nggak ada yang tahu itu kayak, dan itu nggak keren, ya kan, nggak keren. Padahal itu gizinya, khasiatnya, ininya tuh tinggi, dan itu saya rasa jadi peluang buat anak-anak muda yang sekarang. Nanti itu mungkin kita bisa jadi kayak Korea sekarang ya. Nanti itu kita bisa jadi Korea sekarang ini loh. Korea itu kan memanfaatkan bahan-bahan asli mereka ya, seperti kalau namanya itu chestnut itu sebenarnya kan, tapi chestnut di mereka itu gede-gede banget ya, sudah diolah, sudah diinikan, sudah diperbaiki, sudah dikultur jaringan sehingga jadi gede-gede, tidak lagi hutan ya, tidak lagi yang disediakan dari alam gitu. Nah, mungkin anak-anak muda sekarang ini bisa beralih ke hal-hal yang makanan-makanan yang alam tapi sudah diperbaiki mutunya sehingga itu jadi Korea seperti Korea masa kini yang zat-zat blueberry itu untuk apa? Untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk antioksidan dan lain-lain sebagainya. Mereka kan buat dari hal-hal seperti itu ya, orang-orang Korea itu. Itu yang mungkin yang mungkin bisa saya ini kan. Ya mungkin untuk anak-anak muda ya ini ya. Untuk anak-anak muda. Itu mungkin. Intinya ada banyak ini dari kita, bisa intinya ada kreatif, inovatif gitu ya Dinda ya. Ya, benar bisnis ya, ke depan. Ya, mau direspon oleh Dinda Misati, silakan. Terima kasih Kak Evita Yohana ya. Kakak di Semarang ya, Kak? Undip Semarang dia. Dosen di sana. Waduh, padahal saya kemarin ada kunjungan ke Semarang, Kak, terkait dengan MPR. Kelompok MPR, Kak. Jadi saya di Badan Kajian 2 minggu yang lalu. Oh. Terus besok kalau Semarang kontak lagi. Salah asuransi Jiwasraya, Kak. Saya pansus asuransi Jiwasraya, tapi pas waktu itu saya nggak bisa datang karena saya lagi melaksanakan ibadah haji. Oke. Nanti kalau ke Semarang lagi
bisa ketemu. Nanti nomor telepon biasanya ini Bang Amrannya yang suka ngasih nomor telepon saya. Ini ada orang selalu ada yang ke Semarang nih. Oh ya monggo silakan datang, nanti saya temuin gitu. Siap, siap. Nanti boleh. Jadi kakak udah lama di Semarang, kayaknya bahasanya udah jadi bahasa Iya, Semarang udah ya. bedok-bedoknya ya. sudah nggak ada orang Riau-nya sama sekali, udah hilang gitu loh. Ya, jadi terima kasih. Saya hanya tanggapin ya. Ini adalah satu peluang bagi anak-anak muda kita. Jadi mahasiswa UNIX ambil peluang ini seperti yang disampaikan oleh Bu Evira tadi, Kak Evira Yohana tadi. Ini adalah peluang. Jadi barang-barang itu banyak di kampung kita. Jadi barangan itu banyak, kalimunting itu banyak, tapi nggak dibudidayakan. Jadi nanti sinergi, inilah networking. Nanti sinergi antara kakak yang ada di Semarang dengan yang di UNIX melalui adik-adik mahasiswa dan dekan mungkin. Nah, ini bisa dijembatani kalau bisa budidaya yang tadi misalnya kalimunting itu tinggi banget seperti durian gitu jadi pendek gitu ya karena sudah dikawin silangkan mungkin. Nah, jadi ini juga menghasilkan buah yang banyak. Ininya pohonnya pendek ini sangat bagus. Ambil peluang itu dan saya pikir ini bisa dikembangkan melalui kita melalui UNIX. Ya mungkin kalau memang ada penelitian nanti dari dosen-dosen UNIX ya bagus bahwa memang ini produk kita dari kita yang ya seperti tadi kita berharap ini akan menjadi booming dan menjadi potensi-potensi lokal ini disenangin dan menjadi produk-produk unggulan pula gitu. Ya, makasih Kak. Ya, itu aja Bang. Penelitian itu yang nanti yang kita harapkan dari mahasiswa UNIX ya terhadap makanan-makanan atau buah-buah lokal yang mungkin bisa dijual dengan kemasan-kemasan yang menarik. Salah satunya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, banyak sekali ini pengalaman atau pengetahuan yang bisa kita dapat. Tapi intinya sebenarnya memang link, jaringan. Pandai sepandai apapun kita buat produk, kalau nggak ada link, sekarang ada jaringan nggak bisa. Itu aja intinya seperti itu. Nah, itu satu kalau lagi, menurut Bang. saya. Nah, saya tambahkan aja satu lagi ya. Karena memang sekarang kita globalisasi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi saya berharap kepada adik-adik mahasiswa jangan menunggu selesai kuliah dulu baru berusaha. Jadi sekarang baca peluang-peluang yang ada di sekitar kita, ambil kesempatan itu langsung berusaha. Sekarang usaha itu juga nggak mesti keluar rumah kok. Nah, seperti tadi. Jadi dari rumah pun bisa dengan menggunakan gadget. Jadi handphonenya itu tidak hanya digunakan untuk chatting-chatting ya Bang ya, tapi juga untuk jual produk. Jadi untuk memoto produknya kirimkan. Jadi kalau semakin sering, semakin banyak orang yang kita kirimkan produk-produk kita, mereka ya bisa jadi mungkin dia butuh, akhirnya karena kita kirimkan, dia langsung ambil, dia langsung beli gitu ya. Jadi itu adalah kesempatan. Jangan tunda-tunda kesempatannya. Ya, ada Dinda Willy Heriko ya. Alumni dari UNIX nih yang punya usaha sendiri tapi terkendala. Kalau silakan Adinda menyampaikan sesuatu nih, kebetulan ada DPD, mana tahu ada solusi kan, anggota DPD kita. Adinda Willy Heriko, persilakan. Nggak dibuka ya ininya, nggak bisa apakah lagi di jalan, apa tidak bisa nyambung suaranya. Saya lihat ada baru masuk ya. Nah, kalau kemarin katanya dia sudah membuat semacam pupuk, banyak permintaan dari Jawa Barat, tapi tidak bisa dihandle karena kekurangan bahan baku. Nah, ini mahasiswa dari UNIX ya, Dinda Bustanur ya. Bagaimana kemarin? Kira-kira mungkin sedikit disampaikan Dinda Bustanur mengenai Willy Heriko, dia nggak bisa buka suaranya nampaknya. Silakan. Adinda siapa? Masih Priyadi atau Bustanur kemarin ya? Dari dosen ini prodi pertanian ya ini. Jadi sudah mulai ada orang mahasiswa kita yang kreatif. Setelah selesai dia bisa menciptakan pupuk. Banyak order tapi bahan baku kurang. Saya lupa juga kemarin itu siapa yang menyampaikan, nantilah kita. Yang penting sekarang acara ini kan terdokumentasi ya. Mudah-mudahan nanti banyak juga yang bisa berkesempatan mendengar setelah acara ini. Ada yang mau ditambahkan oleh Adinda Ades Riyadi? Silakan sebelum kita tutup.
nampaknya Pak Rektor tadi dia sudah mundur karena mungkin ngajar. Ya, baik. Terima kasih Pak moderator. Tadi itu atas nama Willy itu dari Pak Seprido kemarin itu. Oh, Pak. Sepriko ya lupa. Lupa Ya, saya. dari Pak Ini Seprido. Prodi ya, Prodi di pertanian ya. Ya, dari peternakan. Ya. Anak kita itu alumni yang sudah mulai merintis usaha tentang pembuatan pupuk kompos. Ya. Ya, pupuk kompos. Nah, tetapi beberapa kendala terkait dengan bahan baku dan tenaga sepertinya, karena beliau tidak banyak juga satu tim, dan beliau juga tidak memiliki bahan baku yang mencukupi untuk pembuatan kompos. Nah, ini mungkin kendala saja yang dialami oleh ananda kita, yaitu alumni kita. Nah, karena kompos ini pada saat ini sangat diminati oleh para petani kita karena melonjaknya harga pupuk, terutama untuk petani pengusaha sawit gitu. Nah, sehingga pupuk kompos menjadi sebuah alternatif yang cukup murah dan memiliki fungsi yang bagus untuk pertumbuhan. Nah, ini mungkin kemarin Pak dari Pak Seprido, Pak. Ya, iya benar. Ya. Oke, mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Silakan. Ya. Oke. Gini, ini mengenai saya tadi masuknya separuh ya, jadi nggak di depan karena ngikuti meeting jamnya sama, ini 3 jam sama, ya, jadi agak sulit. Alhamdulillah udah masuk ini pemirsa. Nah, ini gini mengenai pupuk kompos, saya sejak pulang dari sekolah, jadi saya pulang itu tahun 2007, itu sampai saat ini saya tidak pernah membuang sampah organik itu keluar dari masuk tong sampah, maksudnya tidak masuk tong sampah. Yang masuk tong sampah yang dibawa sama ke tempat pembuangan akhir itu hanya plastik yang tidak terpakai. Jadi misalnya plastik bungkus plastik makan, bungkus makan. Tapi kalau plastik botol air ini tuh saya kumpulkan, itu nanti sudah ada yang ngambil. Biasanya tukang sampah tuh saya bilang, ini Pak buat Anda. Jadi dia juga seneng saya misahkan. Nah, kalau bangsanya saya nyapu halaman, daun, kemudian itu apalagi nasi. Kalau nasi itu biasanya saya taruh di bawah gitu ya. Nah, di bawah sampah-sampah itu saya kasih gula sedikit. Nah, itu nanti sampahnya cepat membusuk. Nah, itu sudah jadi kompos. Jadi saya kompos itu biasanya tetangga-tetangga minta gitu ya. Berita minta kompos, ya silakan diambil gitu ya. Saya punya komposter sendiri, saya punya komposter gitu ya, buat sendiri komposter sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat di kampung-kampung kita itu kan kalau membuang sampah di dalam kresek plastik, kresek-kreseknya dibuang gitu ya. Jadi ya nyampur aduk nggak karu-karuan di dalam. Nah, kenapa kita nggak bisa memisahkan itu sehingga kalau udah jadi kompos, komposnya bisa dibawa ke kebun gitu ya, ke kebun. Kan banyak itu ininya. Dan saya tuh memikirnya seperti itu ya, kenapa sebenarnya antara kota sama desa itu kan bisa bersinergi gitu ya, tapi itu nggak bisa saya lakukan. Di kampus, di perumahan saya, itu yang membuat komposter itu ya cuma saya sendiri. Saya kasih hadiah komposter dari pengabdian saya untuk perumahan saya. Ini loh komposter. Ya sampai sekarang itu ya tidak terisi gitu loh. Jadi tetap susah untuk merubah orang kita itu mindsetnya ini harus dipisah. Itu susah banget. Susah untuk dirubah gitu ya. Bukan nggak bisa tapi sulit gitu. Alasan mereka kenapa? Lah kan itu kita bayar setiap bulan kan bayar kebersihan, bayar kebersihan kita kan udah bayar 35.000, ngapain misah-misah. Nah, ini mindset yang seperti ini yang perlu kita perbaiki.
juga orang-orang kita yang di kampung, oh tanah kita masih luas, ngapain pusing-pusing tangan kotor-kotor gitu ya. Nah itu yang perlu mindset ya mungkin yang harus dirubah gitu loh. Itu mungkin. Jadi kalau pupuk bahan baku kurang, kayaknya enggak deh. Mindset kita yang membuat itu menjadi kurang gitu. Itu mungkin. Nanti Willy atau saya kasih nomor kontak dari Dinda. Dosen ini ya adalah dosen teknik ya. Ini perempuan yang dosen teknik nih. Jarang-jarang kan dosen teknik di Universitas Diponegoro Semarang. Nih, saya teknik mesin. Teknik mesin lagi ya. Coba bayangin. Nah, itu makanya. Saya ini masukan sedikit teman-teman. Ya. Sedikit dengan kompos tadi ini, saya ingin memberikan masukannya. Jadi terkait dengan kompos dan pupuk ini tadi yang menjadi kendala oleh saudara kita alumni dari UNIX itu kan terkait dengan bahan baku katanya. Sesungguhnya kita kan semuanya menghasilkan sampah sangat luar biasa loh satu orang. Jadi yang sampah-sampah organik itu ya itu tadi memang betul salah satunya memang kita harus merubah pola pikir ya. Jadi cara kita berpikir bahwa sampah ini juga bisa menghasilkan uang loh ya, begitu ya. Jadi kalau sampah aja bisa menghasilkan uang, apalagi yang lain kan begitu mestinya. Jadi kalau memang berpikiran positif dan entrepreneur itu memang harus seperti itu, dia harus berinovasi. Dari sampah ini gimana bisa jadi duit? Sampah plastik ini gimana bisa jadi tas? Sampah plastik ini bagaimana bisa jadi begitu. Jadi bisa jadi bagaimana bisa jadi. Terkait dengan keluhan tadi, saya pikir mungkin nggak usah muluk-muluk dulu. Jadi jadikan satu pilot project. Jadi mungkin jadikan satu kecamatan, di mana kecamatannya jadikan pilot project atau desanya jadikan pilot project bahwa untuk sampah-sampah kompos yang seperti sayur-sayuran, seperti bekas makanan, begitu, itu memang harus diasingkan tempatnya, tidak disatukan dengan sampah-sampah plastik. Dan itu harus dipungut karena maaf sekali lagi dampak dari sampah itu kalau lama-lama juga akan bau kan. Pastilah kita nggak mau rumah kita juga akan jadi bau gara-gara itu gitu kan. Tapi itu harus memang ada tim, nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar, ambil aja adik-adik mahasiswa yang mau nih. Iya kan? Adik-adik mahasiswa yang mau nih dilibatkan 2, 3, 5 orang paling banyak, udah untuk memungut itu, beri dia uangnya, beri intensifnya walaupun sedikit. Jadi anggap saja ini bagian dari kita membuka peluang kerja. Gitu. Jadi adik-adik dari UNIX ikut 5 orang, ikut setiap hari memungut yang kamu, yang dari yang jalan Iko bersatu di sini gitu. Jadi setiap hari, setiap sore semua sampah sudah numpul dan ini akan kita produksi menjadi pupuk. Ada tuh bahan bakunya. Saya pernah jalan-jalan ke Surabaya, itu ada kampung yang tadinya kumuh kampung itu di pinggir laut. Dan sekarang sudah menjadi bagus kampungnya itu, sudah menjadi bersih dan menjadi destinasi wisata malah. Nah, itu menghasilkan pupuk. Nah, jadi dari sampah-sampah plastik, botol-botol aqua itu dijadikannya pot-pot bunga gitu ya. Jadi semua dari bahan-bahan bekas. Nggak ada yang menggunakan uang. Jadi semua. Jadi dia bercocok tanam cabai, tanam seledri, tanam daun bawang itu dari tempat-tempat botol-botol minuman itu tadi. Yang dia potong, akhirnya dia kasih tanahnya, dia kasih pupuknya sendiri. Memang ada cairan kayaknya tuh Kak Vita, ada cairan yang memang dia masukkan di situ, habis itu masukkan ke tabung itu. Saya melihat memang prosesnya itu. Dan akhirnya keluar pupuknya itu pupuk cairan ya. Jadi keluar pupuk cairan yang pupuknya itulah digunakan untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk sawit kita. Woi, ini sangat luar biasa kalau pilot project ini jadi. Saya harap nih ada dekan-dekan pertanian mungkin ada di sini. Mari dekan kita himbau kepada anak-anak kita pertanian. 5 orang saja membuat pilot project ini. Jadi bantu siapa tadi Willy Henrico namanya, yang pengusaha muda. Nah, Willy Henrico ini yang pengusaha muda Tamatan UNIX ini untuk bisa merangkul adik-adiknya juga untuk bisa bersama-sama membangun sinergi dan merubah pola pikir kita bahwa sampah aja bisa jadi uang kok, apalagi yang lain gitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Nanti izin ya Adinda Evlita kalau minta AP bisa kontak ke Adinda Evlita Yohana. Oh, insya Allah. Bisa. Henrico ya, kontak saya di HP, minta ada di HP saya nanti.
Oke. Saya rasa itu yang penting kan Adinda, terutama yang sini sudah ada ya alumni ini, yang penting yang di pemaparan tadi sukses ya. Sukses itu kan harus optimis kan, itu kata narasumber kita tadi ya. Kemudian tidak boleh gagal. Gagal jangan pesimis. Nah, itu aja intinya itu sebenarnya Adinda Eriko. Pasti ada jalannya. Salah satu jalannya adalah dengan kita sering ikuti webinar ini. Pasti akan banyak link, banyak peluang yang dapat. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya sebelum kita tutup, karena waktu juga sudah lebih 11 ya, tapi memang tadi kita lambat juga mulainya. Jadi ada banyak izin yang kita udah gabung tadi, saya catat 55 orang, tapi banyak yang izin karena ada keperluan, masih ada stay di sini sekitar 22 orang alhamdulillah. Kemudian juga kalau bagi yang nggak sempat, ini ada di YouTube ya, Kewirausahaan Unix Official. Ada dokumentasi kita di situ, kapan-kapan pun bisa ditonton. Kalau saya rasa Pak Rektor juga sudah tidak berada di sama-sama kita karena ada tadi kesibukan untuk mengajar. Baiklah Pak Desri Hadi, saya tutup aja ya, begitu ya. Sekaligus saja Pak. Ya. Silakan Pak. Satu lagi Jadi, boleh Bang untuk memberikan kata-kata ya, closing. ini. Oke, closing statement lah, silakan. Closing statement lah dari saya ya. Ya. Jadi saya hanya berpesan kepada adik-adik mahasiswa entrepreneur melalui Unix Entrepreneur Center ini bahwa jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda-nunda, entar sok katanya ya, jangan menunda-nunda. Karena kalau kita menunda kita belum tentu punya kesempatan dan kita belum tentu punya peluang yang sama seperti yang hari ini terjadi. Jadi kalau moto saya tuh Bang terkait dengan waktu ini, la tuakhir amalaka illal ghadi anta malibul yauma. Jangan kamu tunda pekerjaan kamu sampai esok jika kamu bisa lakukan hari ini. Jadi sekali lagi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu terus berputar dan akan berjalan terus. Orang yang akan sukses adalah orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan bisa membaca peluang. Itu saja Bang. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Yang jelas jangan putus asa ya. Jangan Kalau putus orang, asa. Tidak ada bisnis yang tidak pernah gagal, tapi kalau tidak putus asa tidak akan gagal. Tapi kalau putus asa itu yang gagal. Saya rasa mencoba ya. Harus mencoba. Ya, coba lagi. Ya. Saya kira cukup ya. Jadi terima kasih banyak disampaikan kepada kita semua yang masih bertahan sampai akhir di webinar ini pada kesempatan pada siang hari ini, dan juga tentu terima kasih yang banyak juga kepada Adinda Miss Harti yang telah meluangkan waktu ya menjadi narasumber di antara kesibukan beliau ya. Kemarin bolak-balik dalam seminggu ini 2 kali ke Jakarta ke sini ya. Untung masih muda ya, kalau saya udah capek juga. Adinda Pelita Yohana dari Semarang yang selalu aktif dan selalu motivasi ya adik-adik kita, anak kita di Unix. Itu yang kami harapkan bahwa orang-orang kita yang di rantau tetap bisa memperhatikan kampung halaman kita, terutama adalah Universitas Islam Kuantan Singgi yang berada di Teluk Kuantan di kampung kita. Saya sebagai pembawa acara atau moderator tentu sangat sekali lagi berterima kasih dan juga memohon maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentunya saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam webinar kita yang akan datang. Akhirnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih. Ya, mari monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave all ya semua ya. Siap.